Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Amelia Putri, class Management 23C, NPM 2341107. So, I will explain about it, the science of the death spreads. The size of the death spreads is a measure that states how much the death values differ of value from the central value, or how much the death values differ from the control value. Rumus ukuran penyebaran data yang paling sederhana adalah rentang, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam kumpulan data. Rumus untuk menghitung rentang adalah rentang sama dengan maksimum dikurang minimum. Selanjutnya ada jenis-jenis ukuran penyebaran data, antara lain pertama, jangkauan. Jangkauan adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Yang kedua, varians. Varians adalah yaitu mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam dataset tersebar dari rata-ratanya. Ketiga yaitu deviasi standar. Deviasi standar yaitu ukuran penyebaran yang paling umum digunakan, yaitu akar kuadrat dari varians. Keempat adalah koefisien variasi. Koefisien variasi yaitu ukuran penyebaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari rata-rata. Kemudian yang terakhir, kelima, jangkauan interkuartil, yaitu mengukur penyebaran data dengan mengabaikan nilai ekstrim. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data memiliki fungsi untuk pertama, membandingkan kelompok data yang memiliki keragaman berbeda dengan ukuran pemusatan data yang relatif sama. Yang kedua, yaitu menentukan apakah nilai rata-rata suatu kelompok data representatif atau tidak. Kemudian ketiga, yaitu memberikan gambaran yang tepat tentang distribusi data. Yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan data satu sama lain. Yang kelima yaitu menampilkan variasi dan nilai sentral dari suatu item. Yang keenam yaitu menggambarkan seberapa luas data tersebut. Ukuran penyebaran data merupakan lengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Dengan adanya ukuran penyebaran data, penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. The science of data distribution has several purposes, namely, number one, knowing how big the data division is.
Number 2, knowing how far the data spreads from its central point determines whether the average value is representative or not. Number 3, provides a price picture of that distribution. Number 4, display the variance and standard value of the item. Number 5, comparing group of data that have different density. Ukuran penyebaran data memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, menentukan apakah nilai rata-rata representatif atau tidak. Jika penyebaran data tidak sama dengan nilai rata-rata, maka nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Kemudian yang nomor 2, membandingkan variabel data. Nomor 3 yaitu membantu penggunaan ukuran statistika, seperti pengujian hipotesis. Ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tersebar atau bervariansinya data dalam suatu distribusi. Beberapa ukuran penyebaran data yang umum digunakan antara lain, yang pertama, rentang. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Rentang memberikan gambaran kasar mengenai sebaran data, tetapi tidak mempertimbangkan penyebaran data yang lebih rinci. Rumusnya yaitu adalah ini. Kemudian yang kedua, simpangan baku. Simpangan baku mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata atau min. Semakin besar simpangan baku, semakin tersebar data rumusnya, yaitu rumusnya adalah ini. Yang ketiga yaitu variance. Variance adalah kuadrat dari simpangan baku dan menunjukkan seberapa besar penyebaran data secara kuantitatif. Untuk rumusnya yaitu yang ini. Kemudian yang keempat yaitu kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 kuartil utama. Yang pertama, kuartil Q1. 25% data berada di bawah nilai ini. Kemudian kuartil kedua yaitu Q2 atau medium, yaitu membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian kuartil ketiga yaitu Q3 sama dengan 75% data berada di bawah nilai ini. Kemudian yang kelima yaitu interkuartil rang G, yaitu IQR adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan kuartil pertama adalah atau Q1. IQR digunakan untuk mengukur sebaran data dan mendeteksi pencilaan. Untuk rumusnya yaitu ini. Yang keenam yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi mengukur variasi
variatif data dibandingkan dengan rata-ratanya. Biasanya digunakan untuk membandingkan variasi antara dataset dengan skala yang berbeda. Untuk rumusnya yaitu ini. Ukuran penyebaran ini memberikan wawasan tentang bagaimana data tersebar dan seberapa konsisten nilai-nilai dalam dataset. That's all I can explain for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.